Selamat malam para pemirsa YouTube. Malam hari ini saya ketemu lagi dengan Mariam Nadila ya, betul ya. Saya akan melanjutkan pembicaraan yang kedua, yaitu tentang menurut dia Kristen itu apa. Nah, Nadila ini bukan Kristen, tetapi dia memiliki pengetahuan, pengalaman tentang Kristen atau orang Kristen. Bagaimana? Menurut kamu Kristen itu seperti apa? Kalau dari agamanya sih, agamanya yang mengajarkan kasih ya. Terus kita juga nggak boleh dendam sama orang lain. Terus kita juga harus menuruti kemauan roh, jangan menuruti kemauan daging aja. Oh gitu ya. Saling memaafkan satu sama lain. Dan kalau dari perspektif orangnya, menurut saya orang Kristen itu rata-rata baik yang saya temui. Teman-teman saya, terus di sekolah ya? Iya, di sekolah, teman-teman luar saya juga. Dia juga orangnya tuh nggak kayak pendendam gitu loh. Orangnya juga nggak sering berbuat jahat, jadi baik-baik aja. Ya, segitu aja sih. Ya, oke. Berarti secara umum kesannya baik ya? Iya. Mungkin ya bisa dibilang penganut agama, kalau dia mengikuti agamanya mungkin juga baik-baik ya kan. Cuman apakah Kristen itu hanya seperti itu, atau sebenarnya ada yang kurang yang belum kamu ketahui, atau yang sudah kamu ketahui tapi belum kamu kemukakan di luar yang sudah kamu kemukakan tadi? Ya, menurut saya sih yang agak saya ragu dengan agamanya ya. Di sini mereka menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jelmaan Allah. Kalau di agama saya sendiri, Tuhan itu satu, jadi nggak ada, biarpun Nabi itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak dituhankan. Jadi Allah itu satu, tapi kalau di Kristen Tuhan Yesus itu dituhankan. Itu yang membuat saya agak goyah gitu. Ya, tidak apa-apa. Jadi itu yang menjadi pertanyaan. Saya akan mencoba untuk berbicara, mengkomunikasikan tentang itu, walaupun mungkin tidak sempurna ya, atau mungkin tidak memuaskan, tetapi kesempatan ini saya akan mencoba. Barangkali ya bisa ada kekurangan atau bermanfaat bagi para pemirsa. Sebenarnya siapa Tuhan Yesus itu menurut keyakinan Kristen, menurut Bible, menurut Alkitab ya. Jadi di dalam Alkitab itu singkatnya itu dibagi dua kelompok besar, yaitu Perjanjian Lama sebelum dia lahir di bumi, Perjanjian Baru setelah dia lahir, dan setelah dia naik ke surga. Nah, di dalam Perjanjian Lama pada intinya itu Allah punya rencana. Tetapi waktu manusia diberi tanggung jawab itu belum sempurna melakukannya, sehingga Allah harus menjadi manusia supaya bisa melaksanakan dengan sempurna. Nah, makanya Yesus itu sudah dinubuatkan, sudah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh firman Allah sebelumnya, sehingga digenapi waktu kelahirannya yang disebut dengan Masehi itu, tahun Masehi, seperti tahun 2020 ini tahun Masehi ya. Nah, dia bisa dibilang mulai pada 0 tahun. Kemudian siapakah Yesus ini? Dia dari segi kelahirannya itu memang dia sudah direncanakan tuh keluar dari seorang perawan. Jadi mana ada manusia yang dikandung oleh seorang perawan. Jadi ini juga satu keajaiban. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak lahir dari laki-laki dan perempuan kan, dari benih manusia itu. Tetapi dia sudah dinubuatkan di dalam firman Allah itu bahwa dia memang dikandung oleh seorang perawan. Itu ada di Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Para Nabi itu ada. Kemudian mengenai Allah menjadi manusia itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya sudah pernah disebut, yaitu waktu Abraham ditemui oleh
menjelma menjadi manusia itu sudah sering, ya. Walaupun dia tidak hidup di bumi, tetapi hanya sebentar menemui. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru Allah itu menjadi manusia, dan itu kekuasaannya, ya. Mana mungkin kita menolak kekuasaan Allah atau apa yang ingin dikatakan atau diperbuat olehnya. Manusia hanya bisa mendengar dan menerimanya. Ini latar belakang Allah yang menjadi manusia. Seringkali kita mempercayai walaupun Allah itu esa, tetapi dia Tritunggal. Tri itu kan 3, tunggal itu 1. Jadi bukan teisme atau 3 Allah, bukan, tapi Tritunggal. Allah itu esa. Jadi dalam keesaannya itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini masing-masing memiliki fungsi. Waktu dia menjadi manusia, dia harus mengatakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal. Nah, ini sejarah kenapa dia di bumi menjadi manusia. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini itu dulu. Nanti bisa kita bincangkan, mungkin masih ada pertanyaan dan penjelasan saya masih perlu dilanjutkan lagi. Terima kasih, Najila. Selamat malam pemirsa.